Kita ke kabar lainnya, One Pride MMA Road to UFC menggelar konferensi pers jelang keberangkatan 5 petarung ke Singapura. Ronde pembuka akan diselenggarakan pada 9 dan 10 Juni 2022 di Singapura Indoor Stadium. Membuktikan bahwa fighter, petarung MMA terbaik di tanah air adalah petarung Pertandingan One Pride turnamen UFC akan dibagi dalam 4 kelas, di mana setiap kelas akan ada 8 petarung dari seluruh Asia. 5 petarung terbaik diantaranya berasal dari Indonesia. 5 petarung terbaik ini adalah petarung asal One Pride MMA, yakni Rama Supandi, Jeremy Siregar, Angga, JK Saragih, dan Gugun Gusman. Bertanding di Road to UFC. Apa yang kita capai sekarang, walaupun kita tidak bisa berbesar kepala, itu sudah sangat membanggakan. Energi alam itu memberikan saya kekuatan. Tuhan itu mengalirkan kekuatan. Kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan Filipus Yonaso untuk mengetahui kabar 5 petarung One Pride MMA yang akan berlaga di UFC Singapura pekan depan. Ya, Philip, silakan dengan laporan Anda. Baik, para pencinta Sport One, baru saja berakhir acara press conference untuk kelima fighter juara One Pride MMA yang akan bertarung di ajang Road to UFC yang akan berlangsung di Singapura Indoor Stadium pada 9 dan 10 Juni mendatang. Memang untuk bisa membawa para petarung One Pride go internasional merupakan visi misi dari Kobe dan juga One Pride untuk bisa memperkenalkan kepada dunia bahwa memang Indonesia memiliki banyak talenta-talenta fighter MMA yang berkualitas sehingga bisa untuk bertarung di level internasional. Dan untuk berbicara mengenai visi misi dari Kobe sendiri, di samping saya sudah ada Ketua Umum dari Komite Olahraga Bela Diri Indonesia yaitu Bapak Anindra Ardian Syah Bakri. Selamat sore Pak Ardi. Sehat Pak, baik Pak Ardi. Pak Ardi, berbicara terkait mimpi dari Kobe sendiri, ini merupakan mimpi awal membangun One Pride sehingga kemudian sekarang sudah dilihat oleh kaca internasional MMA dunia Pak. Apalagi UFC merupakan kiblat dari olahraga MMA. Seperti apa Pak bisa dijelaskan pemilihan dari fighter-fighter ini bisa terpilih untuk di ajang Road to UFC? Oke. Pertama-tama saya sudah menyampaikan bahwa saya sangat bangga dengan para fighter ini. Bangga bukan hanya kepada para fighter, tetapi mengetahui bahwa promotor terbesar di dunia UFC memilih perwakilan daripada Indonesia dan semuanya dari One Pride yang ada di bawah naungan Kobe. Jadinya apa jenjang karir dan segala macam kiat-kiat yang kita lakukan selama ini untuk menunjukkan bahwa MMA kita ini dapat diperhitungkan di kancah dunia ini so far berhasil. Mudah-mudahan dapat terus berhasil. Nah, kalau misalkan tadi bagaimana prosesnya adalah ketika CEO daripada One Pride, Bapak Francino Tirta itu mendapat telepon langsung dari UFC. Mereka ingin mencari bakat terbaik untuk fighter-fighter di Indonesia. Dan di mana lagi Anda akan mendapatkan fighter-fighter MMA terbaik di Indonesia apabila tidak di One Pride. Sehingga beliau mempersilahkan UFC. Inilah yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Silahkan, kita telah melakukan suatu event berkesinambungan, tidak pernah putus. Walaupun pada masa COVID juga kita tetap lakukan, itu untuk Indonesia. Sehingga Anda tidak perlu bersusah-susah lagi memilih yang lain. Kita telah ada, silahkan pilih juara-juara kita yang Anda mau untuk mewakilkan Indonesia. Dan ternyata kita dari One Pride ada 5 orang dipilih untuk mewakilkan merah putih. Terkait persiapan dari para fighter sendiri seperti apa Pak Ardi melihatnya Pak? Ya, para fighter tentu sangat bangga bahagia dapat terpilih karena mereka terlihat bukan fighter sembarangan karena ini adalah dari UFC. Ya, persiapan mereka saya sangat takjub juga. Ada seperti Angga itu dia menurunkan kelas 2 kelas dari pertama kali dia fight di UFC. Sebelumnya dia itu ada di kelas welter. Sekarang dia memaju untuk mewakilkan Indonesia, wakil dari kita untuk di kelas feather. Nah itu kurang lebih ada 10 kilo itu beda. Dan kalau misalkan dilihat dia sangat juga ada agak misalkan itu sangat ripped. Dan saya tanya tadi gimana persiapannya, siapa lemes nggak sih? Ya kan turun berbagai macam. Kalau misalkan dari terakhir dia fight turun 5 kilo, lemes nggak sih? Karena biasanya kalau kita menurunkan massa otot segitu banyak, itu pasti lemes. Ya dia bilang, enggak Pak, saya udah persiapkan dan saya sudah masuk pada beratnya sudah on point dari beberapa minggu lalu. Jadi dia siap dan siap untuk mewakilkan kita dan memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Tapi pasti para pemirsa juga penasaran Pak, penurunan berat seperti apa Pak? Mungkin Angga bisa kita panggil untuk bisa gabung di sini Pak Ardi. Yang pasti pemirsa juga bisa melihat nanti seperti apa
hasil dari latihan para fighter One Pride yang akan bertarung di Road to UFC. Mungkin bisa kita panggil dulu Angga. Nah, ini dia para pencinta Sport One juga bisa. Ini merupakan juara One Pride di kelas ringan dan juga pemegang sabuk abadi One Pride MMA. Angga, Pak Ardi tadi merasa takjub dengan pola latihan yang memang Angga lakukan, penurunan berat badan secara ekstrim tetapi tetap dalam kondisi optimal untuk pertarungan di Road to UFC. Seperti apa Angga tanggapannya? Pasti saya juga merasa senang sih. Saya bisa mengalahkan diri sendiri yang pasti. Berat badan, gimana caranya berat badan turun, tapi power dan massa otot tetap ada, itu memang agak berat sih. Latihannya jadi saya lebih perbanyak latihan, kurangin makan, minum, hanya berfotosintesis, pakai jas hujan, jalan-jalan. Tapi nggak apa-apa, semua terbayar besok, pasti saya yakin. Tapi katanya kangen mie Pak, makan Indomie Pak. Seperti apa Pak? Saya aja lagi gemuk-gemuk gini berusaha untuk kuruskan dikit. Itu kalau mie emang cukup mengangenkan ya. Ya tentu. Dan kita tunggu paling minggu depan sudah bisa kembali untuk makan mie. Tapi syaratnya untuk bisa makan mie harus menang dong Pak Ardi. Apapun hasilnya, buat saya bangga sama mereka semua. Mereka telah menunjukkan prestasi terbaik sehingga dipilih oleh UFC. Itu telah bangga. Ketika mereka akan menang, tentu harus ada sesuatu yang kita berikan sebagai apresiasi dari kami. Motivasi terakhir Pak Ardi untuk para fighter One Pride yang akan bertarung di Road to UFC? Ya, dari saya mungkin best of luck untuk para fighter ini. Anda mewakilkan Indonesia, tapi Anda telah membawa bangga. Jadi there is no way down, it's only up. Mudah-mudahan bisa memberikan terbaik dan maju ke babak berikutnya. Harapan saya ya pasti sama dengan teman-teman. Kita balik ke Indonesia membawa kebanggaan, selamat tanpa kekurangan satu apapun, dan bisa membanggakan Indonesia, One Pride, dan Pak Adi Bakri, semua pengurus One Pride, pokoknya intinya gitu sih. Baik, terima kasih untuk waktunya Angga dan juga Pak Ardi. Semoga beruntung bertarung di sana, bawa pulang kemenangan ke Indonesia. Terima kasih Angga, terima kasih Pak Ardi. Baik para pencinta Sport One semua, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua Umum dari Komite Olahraga Bela Diri Indonesia yaitu Bapak Anindra Ardiansyah Bakri dan Angga The Hitman, sang pemegang sabuk abadi One Pride MMA di kelas ringan. Kita berharap tentunya masyarakat Indonesia juga bisa mendukung dan terus mendoakan kelima fighter One Pride yang akan bertarung di Road to UFC. Semoga mereka bisa membawa pulang ke Indonesia kemenangan untuk dan nama bangsa baik untuk Indonesia. Kita kembali ke studio. Terima kasih Filipus Yonaso atas laporannya.